Pada hari ini, Rabu 15 Maret 2023, Sidang Terbuka untuk Indonesia melaksanakan pengumuman guru besar atas nama Profesor Dr. Anda Kasian, Master of Science, sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Profesor Dr. Anda Omas Bulan Samosir, Doctor of Philosophy, sebagai guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Maman Lesmana, Sarjana Sastra Magister Humaniora, sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Garis bawahi amanat norma akademik UI mengenai proses pembelajaran dan kajian di bidang pendidikan, seperti yang tertuang pada pasal 19 ayat 4, proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, efektif dengan pendekatan student-centered learning, dan ini sangat berkaitan erat dengan pasal 27 ayat 5, penyelenggaraan pendidikan perlu dikembangkan melalui kajian ilmiah. Kedua ayat tersebut merupakan turunan dari butir pertama misi UI, yaitu menyediakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Norma akademik UI mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan berkualitas perlu ditunjang penelitian. Efektivitas dan dampak strategi pembelajaran perlu dievaluasi melalui kajian ilmiah. Hadirin yang saya hormati, e-learning, kajian ilmiah di bidang pendidikan mengalami pergeseran. Pada Shimago Country Ranking di bidang e-learning tahun 2022, Indonesia berada di urutan 23 dari 177 negara, dan di Asia berada di level 8 dari 27. Alhamdulillah menggeser Singapura tahun lalu. Dan salah satu kontributor dari 771 paper di bidang e-learning yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia adalah Lab DL2 Fasilkom UI. Dan salah satu fokus penelitian di Lab DL2 UI adalah pembelajaran kolaboratif daring asinkron. Hal ini menarik perhatian para peneliti dan praktisi karena diyakini sebagai model pembelajaran yang meningkatkan capaian belajar dan kemampuan berpikir kritis. Hadirin yang saya hormati, pembelajaran kolaboratif daring asinkron adalah strategi pembelajaran aktif yang membentuk pengetahuan secara bersama-sama. Fasilitas bisa dilakukan melalui wiki, peta konsep kolaboratif, proyek, forum diskusi online, baik dalam bentuk CL, DBL maupun role playing. Dari pembelajaran kolaboratif daring adalah interaksi. Interaksi membuat mahasiswa merasa bersama-sama meskipun berada di ruang dan waktu yang berbeda. Kehadiran di ruang maya muncul melalui keterlibatan di dalam pengalaman belajar. Interaksi di lingkungan pembelajaran daring lebih kompleks dan melibatkan banyak aktor. Dahulu interaksi yang banyak dibahas itu hanya interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dosen, dan mahasiswa dengan konten. Sekarang ini interaksi antara dosen dengan konten, dan antara konten dengan konten itu sudah banyak menjadi perhatian dan banyak diteliti. Interaksi dosen dengan dosen mempercepat adaptasi dalam menjalankan peran dosen yang semakin kompleks di era transformasi digital. Pembelajaran kolaboratif daring memicu dosen untuk berkolaborasi dalam menjalankan tridharma. Adapun interaksi antara konten dengan konten merupakan bidang penelitian yang memerlukan kolaborasi pakar berbagai bidang termasuk artificial intelligence. Hadirin yang saya hormati, daring asinkron menawarkan banyak sekali peluang, antara lain menciptakan lingkungan belajar positif, memupuk kemampuan berpikir kritis, toleransi, dan kemampuan berkomunikasi. Menulis gagasan membuat pengetahuan menjadi eksplisit, isi diskusi bisa direkam dengan baik, dapat dibaca ulang, pengetahuan menjadi lebih utuh, dan jeda waktu antara mendapatkan respons memberi peluang untuk menyiapkan tanggapan yang berkualitas.
Data yang tersimpan di LMS dapat diteliti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sisi lain, interaksi berbasis teks membutuhkan keterampilan tersendiri karena tidak adanya bantuan non-verbal seperti raut wajah, intonasi, dan bahasa tubuh. Hal lain yang juga berpotensi adalah timbulnya kesenjangan komunikasi. Jeda waktu tunggu juga berpotensi untuk menurunkan motivasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka kerja untuk memandu interaksi sekaligus sebagai konstruk di dalam penelitian. Salah satu yang paling banyak diteliti dan diadaptasi adalah model Community of Inquiry atau COI. Model COI menjelaskan proses belajar kolaboratif daring yang mendalam sebagai dinamika kehadiran sosial, kognitif, dan pengajaran. Kehadiran sosial berfungsi menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam berdiskusi. Ungkapannya bisa berupa ekspresi perasaan, upaya merajut hubungan baik, menjaga kekompakan, juga menyampaikan nilai-nilai. Kehadiran pengajaran berperan menjaga keberlangsungan diskusi, dan kehadiran kognitif merupakan operasionalisasi dari berpikir kritis. Perkenankan saya berbagi pengalaman menerapkan pembelajaran kolaboratif daring asinkron di kelas matematika. Mungkin sebagian kita mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan dengan matematika. Demikian juga mahasiswa kita. Umumnya ketidaksukaan itu dipicu oleh keraguan relevansi matematika bagi kehidupannya atau bagi perkembangan dirinya. Matematika dianggap sebagai kumpulan rumus untuk dihafal. Padahal perkembangan teknologi membutuhkan landasan kuat di bidang matematika, baik secara substantif maupun dari sisi kemampuan belajar berpikir kritis. Selain itu, semakin kesini semakin banyak sekali terungkap penerapan matematika di segala bidang yang dahulunya masih dianggap sebagai konsep yang abstrak. Dalam upaya mengajarkan matematika tidak hanya untuk matematika, tapi matematika untuk peradaban, maka pendidikan matematika perlu difokuskan pada dua tujuan utama. Yang pertama, membekali mahasiswa dengan tools for problem solving, dan yang kedua adalah mempertajam penalaran matematis, dan itu semua bisa dicapai dengan pembelajaran kolaboratif daring asinkron. Bagaimana mengajar matematika, mata ajar eksak melalui diskusi? Disinilah seninya. Matematika, mahasiswa mempelajari dengan membawa ke konteks pengalamannya sendiri-sendiri dan berdiskusi untuk membangun pengetahuan bersama. Untuk itu, strategi pembelajaran konvensional melalui ceramah yang sifatnya linier perlu diubah menjadi pembelajaran aktif kolaboratif. Mahasiswa dipicu mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, diarahkan untuk membuat dugaan, mengonfirmasi pemahaman, dan membentuk makna secara bersama-sama. Pembelajaran kolaboratif daring mengedepankan proses, dan proses adalah capaian. Hadirin sekalian, peluang kontribusi di perguruan tinggi lain dalam bentuk pengabdian pada masyarakat adalah program penguatan kesiapan dosen menerapkan pembelajaran kolaboratif daring. Berdasarkan pengalaman melakukan pengabdian di bidang ini, dosen di institusi mitra sangat antusias dan berharap kelanjutan program. Dengan kefakiran ilmu saya, kami ingin memetakan peluang kajian di bidang e-learning di Universitas Indonesia ke dalam 3 kelompok. Mengenai data LMS untuk meningkatkan mutu pengajaran dan publikasi. Yang kedua, inovasi pengayaan LMS. Dan yang ketiga adalah AI untuk pendidikan. LMS menyimpan data penelitian yang melimpah, antara lain data log dan transkrip diskusi. Transkrip diskusi adalah sumber data yang sangat berharga. Di kelas matematika yang saya ampu, data ini diteliti untuk menganalisis miskonsepsi. Miskonsepsi matematis mengindikasikan adanya kesalahan berpikir dan kesulitan belajar. Umumnya mahasiswa tidak menyadari miskonsepsinya sendiri, karena yang diperlukan keterlibatan aktif mereka untuk mendiagnosis kesalahannya dan berupaya memperbaikinya. Ini bisa difasilitasi misalnya dengan menggunakan wiki atau forum diskusi.
Data log yang tersimpan di LMS dapat dimanfaatkan untuk melihat pola perilaku mahasiswa di kelas daring. Seperti yang terlihat di slide, itu menunjukkan bahwa model proses belajar mahasiswa dengan capaian tinggi dengan capaian rendah itu mempunyai pola yang sangat berbeda. Di samping itu, data log juga menunjukkan bahwa konsistensi kehadiran dosen dalam memberikan instruksi mempengaruhi keaktifan mahasiswa. Ini menjadi masukan yang berharga untuk kita semuanya mengevaluasi cara kita mengajar. LMS menyediakan kebutuhan umum penyediaan materi dan memfasilitasi interaksi. Kebutuhan khusus perlu dikembangkan sendiri, misalnya untuk menjawab kebutuhan pembelajaran terpersonalisasi. Beberapa inisiasi pengayaan skele telah banyak dilakukan Fasilkom, antara lain Diaria merupakan personalized learning environment untuk memfasilitasi refleksi, kolaboratif, summarizing feature, dan masih banyak lagi. Pengayaan LMS merupakan inovasi pembelajaran seperti yang diamanatkan oleh norma akademik UI, dan pengayaan sistem perlu dikawal dengan penelitian. Berdasarkan dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, terdapat beberapa bentuk implementasi AI di bidang pendidikan. Dengan dukungan teknologi AI, kita berharap riset di bidang pendidikan terus berkembang dengan variasi bentuk penelitian dan kolaborasi antar bidang. Hadirin yang saya muliakan, jika digambarkan perbedaan tuntutan dosen ketika saya dulu menjadi mahasiswa dan ketika saya menjadi dosen sekarang ini, ibarat perahu naga dan perahu karet. Perahu naga dengan satu komando satu arah tidak sesuai lagi dengan medan berat yang dihadapi sekarang, dan medan kita tidak setenang Danau Kenanga. Hadirin, Danau Kenanga yang tadi dilewati ketika menuju sini, kalau belum tahu mana Danau Kenanga. Perahu naga akan patah di tikungan-tikungan tajam disrupsi teknologi. Dengan perahu karet, dosen dan mahasiswa secara dinamis dan fleksibel berbagi tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para pakar sepakat bahwa cara dosen mengajar mencerminkan pemahamannya tentang mana belajar. Saya meyakini bahwa cara kita mengajar adalah cerminan rasa syukur, cinta kita pada peserta didik dan bangsa ini. In hati menutup pidato ini dengan puisi terinspirasi Prof. Narawi yang sangat lihai mencairkan situasi. Namun hanya sebagai pesan untuk mahasiswa yang hadir maupun di mana saja. Terima kasih telah mendefinisikan saya sebagai guru. Dan terima kasih, ini pesan untuk kalian semuanya. Pesan untuk mahasiswa. Guru besar ini milik kita. Guru fitur jiwaku. Dan kalianlah yang harus besar. Dan kalianlah yang harus besar melalui adab yang mendamaikan dan karya-karya yang menyejahterakan. Guru adalah setiaku. Dan upaya ikhlas kalianlah yang harus besar. Kuatlah di balik duri dijanjikan hujan mawar. Mendekatlah, mendekatlah. Telah kutemukan rumus dan teorema. Kutitipkan pada kalian. Buktikan, jadikan nyata. Teorema tentang Indonesia damai, bersih, sejahtera. Aku guru si fakir ilmu yang rindu pemandu. Yang besar adalah rahmatnya. Dia, hanya dia yang mengajar dengan kasih. Mengajar kita pandai berinteraksi, berkolaborasi dalam sinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Anda Kasia, Master of Science, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.